Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabahu illa yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa CWM dimanapun Anda berada, salam bahagia, jumpa kembali bersama saya Tati Sulastri, kurang lebih 1 jam ke depan dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis, dan kita di edisi 6 April hari ke-15 Ramadan. Tak terasa kaum muslimin dan muslimat telah menjalankan ibadah saum Ramadan kurang lebih sudah setengah bulan. Doa dan harapan kami Anda semuanya mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, yaitu sehat walafiat, sehingga Anda dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan Anda dengan sempurna dan lancar tentunya. Dan pemirsa yang sama berbahagia, Mutiara Ramadan kali ini atau sore hari ini yaitu disponsori oleh Istana Print, Angel House of Beauty, Aimas Hotel, PT Penggadaian Sorong, Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiu Event Organizer, Toko Mas Mulia, Drive-Fun Hotel, dan CNC Birthday. Pemirsa yang sama berbahagia, Mutiara Ramadan kali ini dan sore hari ini telah hadir di studio. Narasumber kita juga 3 kelompok jamaah majelis taklim. Saya akan perkenalkan satu persatu. Dari yang paling ujung kiri ya, pink yang cerah dan putih yang suci ya. Dari majelis taklim mana? Saya akan sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang menjawab salam insya Allah dimasukkan Allah di dalam jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah kiri dari majelis taklim mana? Ketuanya siapa? Dan kegiatan di bulan Ramadan apa saja? Anggotanya ada berapa? Silahkan Ibu. Terima kasih Hajah. Perkenalkan, saya Diana, Wakil Ketua Majelis Taklim Nurul Huda, Kodim 1802 Sorong. Anggota majelis kami berjumlah sekitar 26 orang. Yang mewakili pada sore hari ini berjumlah 30 orang. 30 orang. Alhamdulillah, selama kegiatan di bulan suci Ramadan ini kami kali sudah melakukan kegiatan berbagai kasih dengan masyarakat sekitar Kodim 1802 Sorong.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya sangat bagus ya Bu. Berbagi salah satunya yaitu berbagi ya, berbagi kasih. Alhamdulillah 30 orang yang hadir, jumlahnya 276 orang. Majelis taklimnya ya Bu ya? Atau semuanya? Majelis taklimnya saja Bu. Wow, banyak sekali. Terdiri dari 7 ranting, 7 koramil. 7 ranting. Insya Allah nanti panjang umur sehat tahun depan bisa tampil sendiri itu Bu ya. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Dan saya akan perkenalkan kembali yang di tengah yang hijau hitam. Dari Majelis Taklim mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Majelis Taklim mana Bu? Kami dari Majelis Taklim Al-Mawadah Pahlawan. Kami beranggota sekitar 40, yang hadir sekitar 15 orang. Iya. Kegiatan sudah mulai kami, sibuk ya Bu ya? Iya. Kegiatan kami sehari-hari dalam mengisi bulan suci Ramadan ini mengaji. Atau tadarus. Tadarus. Ya. Terus ada lagi? Udah itu aja. Iya. Dengan ketuanya Ibu siapa? Oh, Ibu Ketua kami Ibu Haji Samria. Ibu Haji Samria. Tapi beliau lagi sakit. Oh, kita doakan tadi semoga Amin. diberikan kesehatan ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah, terima kasih untuk perkenalannya. Selanjutnya dari Majelis Taklim mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kelihatan cerah banget ya, kayak coklat ya. Ya, dari Majelis Taklim mana Ibu, ketuanya siapa, kegiatannya apa saja, dan anggotanya ada berapa semuanya? Ya, silakan. baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, kami Majelis Taklim Miftahur Rahmah Pasar Baru. Miftahur Rahmah. Perkenalkan, saya sebagai ketua Ibu Idawati. Iya. Anggota kami jumlahnya 75. Ya. Kegiatannya Bunda? Kegiatan kami selama bulan suci Ramadan, karena kemarin Pasar Baru mengalami musibah, Iya. yaitu kebakaran pas malam pertama bulan iya, puasa. betul. Jadi yang pertama yang kami lakukan adalah peduli ke anggota. Iya. Karena anggota kami ada sekitar 16 orang yang mengalami Rumahnya kebakaran. kebakaran, iya. Jadi bersama pengurus dan anggota kami peduli kasih, membantu ya, Bu, ya. membantu dengan cara membagikan berupa uang tunai ke Uang tunai, ibu-ibu. pokoknya perlengkapan apa saja Iya. ya Bu yang dibutuhkan ya Bu Iya, ya. perlengkapan selama dibutuhkan. Tapi kita berupa uang tunai karena alhamdulillah selama kebakaran itu banyak sekali donasi yang masuk sumbangan Iya, benar, dari benar. pemerintah, dari warga, Iya. seluruh organisasi, Kaum muslimin dan kaum muslimin dan muslimat, muslimat semua sekota yang ada di Sorong Sorong. dan Papua Barat Iya, Daya. saudara-saudara kita yang berbeda Iya. agama pun banyak Bu Iya, ya. dan di luar Iya. daripada non muslim pun banyak yang peduli dengan korban kebakaran yang ada di Pasar Baru. Pasar Baru. Mudah-mudahan semua teman-teman ya, saudara-saudara kita yang di Kampung Baru diberi ketabahan dan kesabaran ya Bu ya. Amin. Mungkin ini semua ujian dari Allah, di balik itu semuanya mungkin ada rahasia Allah yang terindah ya Bu ya. Iya. Terima kasih untuk perkenalannya jamaah di studio 3 kelompok Majelis Taklim, dan saya akan perkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Ustadz Mayor Infantri Haji Triana SPDI MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ngomongnya nyebutnya pelan Ustadz, takut salah. Iya. Panjang banget. Kegiatannya Ustadz di bulan Ramadan? Alhamdulillah wa syukurillah, selama bulan Ramadan kami mengikuti jadwal dari Kementerian Agama juga. Untuk setiap malamnya kita mengisi kuliah 7 menit dari masjid ke masjid sesuai yang sudah dijadwalkan oleh Kementerian Agama Kota Sorong. Kemudian juga mengikuti jadwal dari Kementerian Agama untuk khutbah Jumat. Nah, itu berlangsung 1 semester. 1 semester. Jadi bulan ya. Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, kebetulan dalam semester ini saya hampir penuh, hanya 1 yang kosong di tanggal 9 Juni.
Masya Nah, itu Allah, ya kegiatan. Kemudian yang lain-lain ya insidentil. Sewaktu-waktu kami dibutuhkan ya kami Benar, siap untuk namanya melayani umat. TNI itu ya. harus siap sedia Ya, kita harus selalu S3B. Iya, Setiap saat siap bergerak. Kira-kira seperti itu ya. Alhamdulillah, doa kita semoga Amin. Ustadz diberikan kesehatan sehingga Amin. tetap sesibuk apapun masih memberikan tausiah, memberikan ilmu kepada umat ya Ustadz Iya. ya. Terima kasih Ustadz untuk kesempatan yang berbahagia ini Ustadz. Kita akan mengambil materi apa ini Ustadz sore hari ini? Ya, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengambil sebuah tema tentang tujuan daripada Allah menurunkan kitab suci Al-Quran kepada manusia. Kebetulan hari ini sudah pertengahan ya Ustadz ya kita Betul, menyentuh ya. ya. Jadi jamaah di studio juga pemirsa di rumah, materi kali ini yaitu tujuan Al-Quran. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan juga jamaah di studio, apa maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan di buminya Allah ini akan dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber kita. Untuk itu jamaah di studio, mari kita ikuti bersama-sama kajiannya. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inal mujahidin at-tahirin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulunal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitina wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan yang paling utama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenan dan ridhonya pada kesempatan sore yang berbahagia ini, alhamdulillah wa syukurillah Allah berikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama silaturahmi dan juga thalabul ilmi di tempat yang sangat indah ini. Jamaah dan pemirsa yang saya hormati, bahwasanya pada kesempatan sore hari ini kita semua bersama-sama sambil menunggu buka puasa, mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita semua. Saya yakin dan percaya pada kita semua tentu mengharapkan hal ini bisa terulang kembali untuk masa-masa yang akan datang. Betul Bu ya? Betul sekali. Walaupun saya tahu jamaah kita yang dari Pasar Baru Bu ya, masih dalam keadaan mungkin belum begitu semangat. Iya. Nah, tetapi saya yakin Allah selalu sayang pada kita Bu ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Akan datang suatu kemudahan setelah menghadapi sebuah kesulitan. Yakin dan percaya persoalan-persoalan di Pasar Baru yang hari ini mungkin masih gundah gulana, ya dah. Tapi insya Allah sesegera akan bisa untuk diselesaikan dan diatasi bersama Bu ya. Begitupun juga saudara-saudara saya, ibu-ibu kita yang dari Al-Mawaddah, jangan berkecil hati dimanapun kita berada. Yang penting kita semangat untuk menghidupkan agama Allah, karena sesungguhnya intang surula walatang surukum. Barang siapa yang berjuang untuk agama Allah, Allah pasti akan menolong hambanya. Jadi saya yakin dan percaya kita yang hadir di sini merupakan orang-orang yang dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk senantiasa menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan ulama serta pengikutnya hingga akhirul zaman. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna aulana si biyaumil qiyamah aksaruhum alayya sholah. Yang artinya bahwa sesungguhnya kelak di yaumil qiyamah, orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Jadi kita sudah menghidupkan sholawat atas Nabi tadi ketika awal jumpa kita. Ini pertanda bahwa kita adalah orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah,
ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah dan ingin senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita insya Allah tergolong umatnya Rasulullah yang ummatihil ahyar, umat-umat yang terpilih di hadapan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin Ya Rabbal Alamin. Jamaah dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan dengan tema tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada hambanya, yakni umat manusia. Jamaah sekalian dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya setiap agama di dunia ini memiliki namanya kitab suci atau kitab yang disucikan. Kita mengenal agama Buddha namanya kitab Tripitaka, agama Hindu namanya kitab Weda, agama Kristen Injil, agama Konghucu pun punya kitab namanya Tautekki. Agama Majusi, pengikut Zoroaster pun juga ada kitab sucinya. Semua punya kitab suci. Nah, Allah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim kepada umat Islam. Untuk apa tujuannya Allah menciptakan atau Allah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim kepada umat Islam? Tentu tujuannya Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana bulan Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim kepada manusia, hudal linnas kepada manusia, minal huda wal furqan, dan menjelaskan tentang petunjuk itu, tentang yang benar dan yang salah, yang harus kita jalankan dan juga yang harus kita tinggalkan. Saya memberikan sebuah ilustrasi bahwa ketika negara Jepang membuat produk yang namanya mobil Toyota, ketika dikirim ke Indonesia untuk dikonsumsi oleh orang-orang Indonesia, pasti diberikan sesuatu namanya buku petunjuk penggunaan kendaraan. Betul? Betul. Apa tujuannya? Agar tujuannya orang yang menggunakan kendaraan tersebut mengetahui bagaimana cara merawat kendaraan tersebut, kemudian menggunakan, dan dengan demikian maka akan panjang masa waktu pemakaiannya, bisa selamat dalam perjalanan karena mengikuti petunjuk dalam kendaraan itu sesuai dengan buku petunjuk. Begitupun Al-Quranul Karim, Allah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim kepada hambanya, kepada umat Islam, bahwa dalam rangka agar manusia itu selamat hidupnya, baik dunia maupun akhirat, mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Iya, Ustaz. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Ustaz ya. Terima kasih. Jamaah di studio, materi yang sangat-sangat menarik untuk tetap kita kaji dan kita ikuti bersama, juga pemirsa di rumah. Namun jangan kemana-mana, karena Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat jeda iklan berikut ini, insya Allah. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Programnya CWM Channel semakin eksis dan masih dengan ketiga kelompok majelis taklim, yaitu Majelis Taklim Nurul Huda Kodim, Majelis Taklim Al-Mawadah Jalan TMP, Majelis Taklim Miftahur Rahman Pasar Baru. Dan dengan narasumber kita Bapak Ustadz Mayor Infantri Haji Triana SPDI MPDI dengan materi tujuan Al-Quran. Pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan, juga jamaah di studio, tadi sudah dikaji sedikit oleh narasumber materinya, namun masih ada beberapa. Untuk itu jamaah di studio, kita sama-sama mendengarkan kelanjutan ceramahnya. Namun sebelumnya saya akan sapa dulu supaya semangat ya, supaya nggak ngantuk. Apa kabar ibu-ibu semuanya?
Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah Ustadz, ada yang paling semangat bahagia. Berarti ibu-ibu sudah semangat, Ustadz juga semangat untuk melanjutkan tausiahnya. Silahkan Ustadz. Baik, nah kenapa Al-Quran dikatakan sebagai kitab suci jamaah sekalian rahimakumullah dan juga pemirsa? Kenapa dikatakan kitab suci? Dikatakan kitab suci karena yang pertama bahwa ajaran-ajaran dalam agama Islam, dalam Al-Quranul Karim itu sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Sebagai contoh, laki-laki senang dengan perempuan. Laki-laki mencintai perempuan. Saya tanya ibu-ibu, perempuan senang sama laki-laki tidak? Senang. Kalau nggak senang, kenapa hari ini sampai di sini kan? Karena itu suaminya prajurit. Laki-laki senang dengan perempuan, itu namanya fitrah. Makanya dalam Islam diatur tentang nikah. Untuk apa? Untuk menghalalkan hubungan. Dan ini diatur dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ada yang namanya cerai dalam Islam. Walaupun cerai itu sangat dibenci oleh Rasulullah, orang yang cerai itu 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, malaikat mengutuk, melaknat orang-orang yang cerai. Tetapi ada dalam aturan agama, karena itu akan menyelesaikan sebuah persoalan. Makanya dalam Islam dikenal dengan NCTR, nikah, talak, cerai, rujuk. Ternyata cerai menyesal, rujuk kembali, boleh. Nah ini seperti itu. Aturan dikatakan suci karena sesuai dengan ajarannya, sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, bahwa isinya dalam Al-Quran tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang kontroversi, tidak ada yang paradok. Artinya apa? Di dalam ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang ketauhidan. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu esa. Dimanapun ajaran dalam Al-Quran semua mengajarkan bahwa tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esa, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi esa, benar esa. Yang kedua, itu yang kedua berbicara tentang masalah nilai ajaran, isi ajaran dalam Islam tidak ada yang bertentangan atau paradok. Yang ketiga, bahwasanya Al-Quran itu adalah murni wahyu Allah, murni produknya Allah, dan tidak ada intervensi dari manusia siapapun. Makanya dulu ada yang mengatakan itu buatan manusia. Ditantang oleh Musalamah Al-Kazam bahwasanya dia ingin menciptakan ayat-ayat yang mirip dengan Al-Quran di abad 14 yang silam. 14 abad yang silam. Dia menciptakan namanya Al-Fil, surat tentang gajah. Wa mal fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil, dan tahukah kamu apakah itu gajah? Lahu hurmun tawil, yaitu binatang yang mempunyai belalai yang panjang. Wala yahul yail, ya dia memiliki ekor. Ini kan sebuah syair, bukan sebuah ayat. Konteksnya Al-Fil hampir sama dengan surat Al-Fil, tetapi isinya jauh pandang daripada api. Artinya bahwa satu manusia pun tidak ada yang sanggup untuk membuat ayat-ayat bahkan yang mirip dengan Al-Quran. Ini bukti bahwa Al-Quran tidak ada campur tangan manusia. Itu murni produknya Allah. Murni itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah yang menurunkan dan Allah pula yang akan menjaganya. Maka Allah pilih turunkan kepada Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada umat Rasulullah SAW. Banyak orang-orang yang terpilih, akhyar, yang ahli-ahli hafiz Quran 30 juz. Dalam rangka apa? Memelihara kemurnian Al-Quranul Karim. Apapun terjemahnya, dalam bahasa apapun, tetapi ayat-ayat Al-Quran tetap akan dicantumkan di dalamnya. Karena bahasa tentu berbeda, tetapi Al-Quran itu hanya satu, kemurnian dengan bahasa Arab. Kemudian
Apa misi daripada Al-Quran itu sendiri? Misi Al-Quran itu sendiri yang pertama adalah menegakkan ketauhidan. Menegakkan ketauhidan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada manusia dalam rangka untuk manusia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Esa, Allah yang pantas untuk disembah. Hamba ini, makhluk ini sangat dhaif yang selalu menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak pantas untuk sombong. Pangkat dan jabatan itu hanya titipan dari Allah. Bahkan pangkat dan jabatan akan bermanfaat ketika dilaksanakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bahwasanya misi Al-Qur'an yang kedua itu menjaga manusia dari kehidupan yang sekuler. Menjaga manusia dari kehidupan yang sekuler, bahwa segala kehidupan manusia diatur. Tidak ada kebebasan tidak tanpa batas. Kebebasan manusia, kebebasan penuh dengan keterbatasan. Kenapa? Karena makhluk manusia, kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Sebagai makhluk individu, ya, Allah berikan kepada kita untuk meraih sebuah kebahagiaan hidup. Tetapi sebagai makhluk sosial, Allah menciptakan kita bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Ini yang harus kita pahamkan. Kemudian yang ketiga, bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengajarkan misi kepada kita tentang kebersamaan. Kebersamaan, kekeluargaan atas dasar kebenaran dan keadilan. Di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna sumuba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, ila lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kamu. Bukan orang Jawa yang paling hebat, bukan orang Sumatera, bukan orang Papua, tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang hidup di tengah-tengah kehidupan yang heterogen seperti di Sorong ini, kita ini hidup di tengah-tengah heterogen miniaturnya bangsa Indonesia ada di Sorong. Semua agama ada di Sorong. Semua bahasa, macam-macam bahasa daerah, suku semua ada di sini. Itu yang perlu kita tandaskan dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Yang harus kita tanamkan bagaimana kita menanamkan tentang tri kerukunan hidup umat beragama. Kerukunan internal umat beragama sesama Islam, kita harus senantiasa selalu damai, saling mencintai, menghormati dan menyayangi. Kerukunan antar umat beragama dengan umat agama lain, kita harus saling menghormati. Kalau kita mau dihormati, kita terlebih dahulu menghormati. Kalau kita menghormati orang lain, pasti orang lain akan menghormati kita. Dan yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kita hidup ada di tengah-tengah pemerintah. Dikatakan sebuah negara karena ada pemerintah, ada aturan yang mengikat, dan ada masyarakat. Di situ juga ada wilayah. Maka kita harus pandai untuk bagaimana kita hidup menjaga keseimbangan antara hablum minallah wa hablum minan nas. Pesan Bapak Panglima Sudirman, kalau kita ingin menang, kita harus kuat. Kalau kita harus kuat, kita harus bersatu. Dan kalau kita harus bersatu, maka kita harus menghidupkan silaturahmi. Ini penting, menjadi sebuah catatan bagi kita, bahwa kunci kemenangan hanya dengan kita selalu kuat dan bersatu. Jamaah dan juga pemirsa yang saya hormati, kemudian yang keempat, bahwasannya misi daripada Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi orang yang cerdas. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat yang pertama, Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menjadikan. Artinya apa? Bahwa Al-Quran mengajarkan jangan kamu menjadi orang yang bodoh. Karena sesungguhnya kebodohan itu mendekatkan kepada kemiskinan.
dan kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita harus selalu banyak mencari ilmu, karena ilmu inilah yang akan menyinari dalam kehidupan kita, mengantarkan kepada kesuksesan hidup kita. Dan yang terakhir, kado buat ibu-ibu semua, bahwa dengan Allah menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim ini, maka mengangkat harkat dan martabat bagi kaum wanita. Betul. Mohon maaf Bu, dulu sebelum Al-Quran itu diturunkan, sebelum Rasulullah SAW itu dilahirkan, yang dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan akhlak, bukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka sudah mengenal sains, ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Tetapi kebodohan akhlak dan perilaku karena tidak ada tuntunan yang mengajarkan. Al-Quran turun mengantarkan kepada kehidupan manusia, martabat seorang wanita menjadi lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu seorang wanita hanya melahirkan dan dilahirkan, betul? Ya. Hanya memenuhi hawa nafsu. Sehingga dengan lahirnya, dengan turunnya Al-Quranul Karim yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, memberikan bagaimana kemuliaan seorang wanita. Al-jannatu tahta qadami min ummati, bahwa surga itu berada di telapak kaki seorang ibu. Bayangkan mulianya seorang ibu. Makanya disinilah berangkat dari kado dari Allah Subhanahu wa Ta'ala teruntuk ibu-ibu semua. Haruslah seorang wanita itu bersyukur. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya An-Nisa, khusus berbicara tentang wanita, tentang perempuan. Nggak ada di situ surat Ar-Rizal berbicara tentang laki-laki, Bu. Itulah hebatnya seorang wanita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jamaah dan juga pemirsa yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Oleh karena itu pada kesempatan ini perlu saya tekankan bahwa kita sebagai umat Islam, mari kita mengimani Al-Quran ini dengan sepenuh hati. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai iman kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, sehingga dengan kita mengimani Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai pedoman hidup kita, insya Allah akan mengantarkan kepada kehidupan yang bahagia, yang muflihun, yang beruntung, baik di dunia ini maupun insya Allah kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ibu-ibu ya semuanya ya, apa yang disampaikan oleh narasumber kita, ilmunya, wawasannya, mudah-mudahan kita dapat memahami semuanya ya Bu ya. Alhamdulillah. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, materi yang sangat menarik dan apik sekali untuk kita ikuti dan kita kaji bersama. Untuk itu jangan kemana-mana. Mutiara Ramadan akan kembali lagi sesaat setelah yang berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, juga jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara programnya CWM Channel, yaitu Mutiara Ramadan. Dan pemirsa masih dengan ketiga kelompok majelis taklim atau tamu kita, jamaah kita pada sore hari ini, yaitu Majelis Taklim Nurul Huda Kodim, Majelis Taklim Al-Mawadah Jalan Taman Makam Pahlawan, Majelis Taklim Miftahur Rahman Pasar Baru. Ya, dengan narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Mayor Infantri Haji Triana, SPDI MPDI, dengan materi tujuan Al-Quran. Tujuan apa? Maksudnya Allah apa tujuannya Al-Quran diturunkan di bumi ini. Tadi sudah dibahas dan dikaji langsung oleh narasumber. Tak terasa kita pemirsa sudah memasuki acara dialog, yaitu kita memberikan kesempatan kepada majelis taklim atau jamaah yang ada di studio. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, ikuti kami terus, karena di penghujung acara nantinya kita ada berbagi kasih dengan kuis Ramadan. Kita berikan kesempatan yang ada di studio, namun saya akan sapa kembali untuk memberi penyemangat ya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat bahagia. Ya, alhamdulillah sehat dan bahagia.
dan siap untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Ustadz, ibu-ibu mau bertanya-tanya nih ya, Ustadz ya. Ya, kita berikan kesempatan kepada majelis taklim yang merah dan cerah, pink-pink ya. Silakan ibu yang cantik-cantik. Ya. Nyalakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Mohon izin, saya Ibu Sumarni dari Majelis Taklim Nurul Huda, Kodim 1802 Sorong. Izin bertanya Ustadz, terkait tema yang dibahas pada sore hari ini adalah tujuan dari Al-Quran. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran tidak secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Yang ingin kami tanyakan, adakah hal istimewa atau tujuan utama sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Sumarni sangat bagus sekali. Adakah hal yang istimewa? Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, Ustaz? Silakan, mungkin singkat dan padat. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran itu diturunkan juga kebanyakan di bulan-bulan Ramadan seperti ini. Makanya kalau dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan di malam 17 Ramadan dengan nuzul Quran, tapi ada juga yang malam ke-27, ada ke-24, karena memang Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di bulan kepada umat manusia selama bulan Ramadan juga. Nah, kenapa berangsur-angsur? Karena disesuaikan dengan situasi saat itu, asbabul nuzulnya, peristiwa yang dikenal dengan peristiwa turunnya ayat, itu berdasarkan peristiwa yang terjadi saat itu, oleh yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan mendasari asbabul nuzul inilah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sesuai dengan situasi yang ada saat itu, sehingga akan menjadi sebuah kesan dan istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kebanyakan ayat yang diturunkan di Mekah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kenapa? Saat itu orang-orang di Makkah masih dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengajak kepada manusia, yuk kita untuk kembali kepada jalan ihdinas syiratal mustaqim. Nah, ayat-ayat yang diturunkan di Madinah kebanyakan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, karena memang sudah banyak orang-orang sudah beriman, sehingga dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disitulah maka istimewanya Allah menurunkan Al-Quran kepada umatnya, kepada Rasulullah Muhammad SAW, adalah sesuai dengan situasi saat itu, sehingga akan berkesan untuk bisa diamalkan oleh umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai pada kesempurnaan akhir ayat itu ketika Rasulullah SAW haji wada atau haji yang terakhir. Allah menurunkan kitab ayat yang terakhir, surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Sempurnalah Islam dan dengan pedoman yang sempurna, yakni Al-Qur'anul Karim. Demikian. Jadi memang Allah sengaja memang turunkan secara berangsur-angsur ya Ustaz ya, supaya gampang dipahami umat zaman dulu ya Ustaz ya. Terima kasih Ustaz, juga Ibu, mudah-mudahan dapat dipahami ya Bu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya dari yang mana ya? Oh ya, yang hijau-hijau deh dulu, silakan Ibu. Ya, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Indah Maf'ullah dari Majelis Taklim Al-Mawaddah Pahlawan. Bapak Ustadz, di sini saya mau menanyakan yaitu soal masalah wanita. Pada zaman sebelum Al-Quran diturunkan, wanita katanya nggak ada harganya.
Padahal sebelumnya kan sudah ada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Iya. Bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Iya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat bagus ya Ya. Ustaznya. Mengapa? Padahal zaman dulu sebelum Al-Quran sudah ada kitab-kitab yang lain begitu. Kenapa kok masih zamannya tidak istilahnya tadi kan bilang berzaman jahiliyah ya Ustaznya? Mengapa Ustadz? Silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus Iya. Ibu sekalian, dan ini menjadi hal yang menarik untuk kita perhatikan. Kenapa sebelum Al-Quran diturunkan itu masyarakat dikenal waktu itu masyarakat jahiliyah. Jadi rentan waktu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat nabi, tidak hanya 25 nabi yang kita kenal, tetapi masih Iya. banyak nabi-nabi yang lain. Dan setiap para nabi diberikan sebuah suhuf ataupun kitab. Al-Quran ini juga Bu, kitab sebelumnya, suhufnya Nabi Ibrahim juga diturunkan di malam pertama bulan Ramadan. Kemudian kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Allah turunkan di malam ke-6 bulan Ramadan. Hanya jeda waktunya sekian ratus tahun sebelum, sekian ratus tahun sebelum Iya, itu. iya. Termasuk juga kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Daud itu di malam ke-12 bulan Ramadan juga. Itu 1200 tahun setelah 700 tahun setelah kitab Taurat. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam oleh Allah itu pada malam yang ke-18 itu 1200 tahun setelah kitab Zabur. Nah, Al-Qur'anul Karim Allah turunkan di situ tanggal 17 Ramadan. Ya, ada yang tanggal 27 Ramadan, ada yang 28 Ramadan. Itu 600 tahun setelah Injil. Bisa bayangkan 600 tahun, Bu. Kita sekarang baru 1 abad lebih kita merdeka. Ya kan? Iya. Nilai ajaran Islam sudah kita bisa melihat dinamikanya seperti apa. Nah, 600 tahun ini perjalanan ketika Nabi Isa alaihissalam menerima Injil dalam bahasa Ibrani. Di situ jedahnya 600 tahun sehingga kemunduran akhlak manusia, ya, kemunduran akhlak manusia sampai dengan kepada zaman jahiliyahnya manusia, maka Allah memberikan kemuliaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kita mengenal Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu merupakan orang kafir terbesar, bahkan dia membunuh anak kandungnya sendiri, dikubur hidup-hidup. Anak perempuan lahir, anaknya Umar bin Khattab dikubur hidup-hidup sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Betapa jahiliyahnya saat itu, karena orang sudah tidak menghiraukan dengan adanya ajaran-ajaran saat itu. Karena luntur dan lentur masa waktu yang begitu lama, jedah antara Injil sampai dengan Al-Quran yang 600 tahun tadi. Sehingga dengan lahirnya Al-Quran memberikan kehidupan yang baru, terutama bagi seorang wanita, mengangkat derajat dan harkat martabat manusia. Dengan Allah menurunkan kitab suci Al-Quran yang di dalamnya berbicara tentang wanita. Demikian Bu, ya. Begitu ya Bu ya. Karena jedahnya sangat panjang sehingga orang jadi luntur lagi, jadi kufur lagi. Ya, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada yang manis-manis, coklat-coklat. Silakan Ibu yang mau bertanya, yuk. Ya, terima kasih izin Pak Ustaz, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Menarik sekali yang Bapak Ustaz telah paparkan kepada kami tentang tujuan daripada Al-Quran. Yang menarik kepada kami, yang ingin kami tanyakan itu tentang kurangnya minat membaca Al-Quran. Apalagi ketika kita mau membaca Al-Quran, di sampingnya ada HP, yang tadinya niatnya mau membaca Al-Quran, tiba-tiba itu niat jadi surut, yang diambil adalah HP. Ya, jadi kita ingin membaca Al-Quran, tapi yang tadinya sudah mau dibaca, sudah dibuka malah, tapi tiba-tiba ada HP di sampingnya, akhirnya HP yang terbaca. Yang ingin kami tanyakan, kira-kira tips-tips apa yang bisa kami lakukan sebagai ibu rumah tangga atau ibu pemirsa CWM di luar sana, ketika kita punya niat untuk membaca Al-Quran, sehingga niat itu tersampaikan dan kita membaca, sehingga
kita bisa membacanya dengan baik tanpa terpengaruh oleh adanya HP yang ada di samping kita. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga karena zaman canggih ya Ustadz ya. Namun kalau bacanya HP itu di Al-Quran di dalam HP nggak jadi masalah Nggak ya jadi Ustadz? masalah. Ya silakan dijawab Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus. Terima kasih yang sudah menanyakan bagaimana Pak supaya saya ini gemar membaca Al-Quran ya kan. Nah, jadi dan juga bagaimana generasi-generasi kita, anak-anak kita, begitu Pak ya. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak generasi kita bahwa Al-Bait Al-Madrasatul Ula. Pendidikan yang pertama adalah pendidikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu pendidikan yang pertama. Maka tanamkan kepada anak-anak kita untuk gemar membaca Al-Quran dari sejak kecil. Karena itulah rekaman yang ada dalam benak pikiran anak-anak kita dari kecil. Pepatah mengatakan mendidik di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Mendidik di waktu besar ibarat mengukir di atas air. Jadi kalau kita mendidik waktu kecil untuk selalu gemar membaca Al-Quran, kemudian diberikan pemahaman tentang bagaimana keistimewaan orang yang membaca Al-Quran, bahkan anak yang senantiasa hafiz Quran itu orang tuanya kelak di yaumil qiyamah akan dipasangkan mahkota yang cahayanya sama lebih bahkan dengan cahaya matahari yang selama ini kita nikmati. Itu sebuah daya tarik untuk bagaimana membangkitkan untuk gemar membaca Al-Quran. Jadi Islam juga mengajarkan kepada kita nawiru buyutikum bil tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan selalu membaca kitab suci Al-Quran. Saya ulangi, nawiru buyutikum bi tilawatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan selalu membaca Al-Quranul Karim. Lagi-lagi bahwa kita sebagai orang tua harus kita bisa menjadi contoh untuk mengajak mereka. Jangan nak kamu baca Al-Quran tapi bapaknya main HP. Kenapa bapak baca Al-Quran, bapak baca HP nggak baca Allah? Itu bapak sudah dulu baca. Bukan seperti itu. Jadi selalu hidupkan untuk membaca Al-Quran dan dibiasakan untuk membaca Al-Quran, gemar untuk membaca Al-Quran. Kalau kita sehari tidak membaca rasanya menyesal Bu. Saya berangkat dari pengalaman spiritual saya berusaha bagaimana saya bisa membaca Al-Quran dengan rutin sesibuk apapun. Ibu nggak usah bertanya sibuknya kayak apa, tentara, nggak usah. Ibu sudah saya temani selama berapa minggu kan? Betul ya Bu ya? Di Pasar Baru kan? Nah, seperti itulah sibuknya tentara Bu. Ya, Ibu tentara masak bisa tuh betul? Nah, seperti itu kira-kira seperti itulah sibuknya. Ketika kemarin terjadi musibah kebakaran, mungkin lihat bapak-bapak tentara nggak pernah pulang siang malam menemani Ibu. Itulah sibuknya seorang tentara. Tetapi saya selalu berusaha berangkat untuk selalu bagaimana untuk menghidupkan membaca Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena kalau rumah kita itu selalu dibacakan Al-Quran Bu, akan selalu tenang rumah tangga kita. Rumah tangga kita akan selalu sejuk. Rumah kita akan selalu disinari oleh Allah dengan nurullah wa nur Muhammad. Kenapa? Karena di dalamnya dikumandangkan kitab suci Al-Quran. Orang membaca Al-Quran itu biar gigi sakit dibacakan Al-Quran sembuh Bu. Iya betul. Ya betul? Iya. Nah, coba kalau gigi sakit dikasih musik yang gede-gede pasti marah. Baca Al-Quran sembuh Bu. Benar ya? Maka hidupkan untuk selalu membaca Al-Quran. Saya selalu mengajarkan seperti itu. Pagi sebelum terbitnya matahari baca Al-Quran. Makanya pulang subuh, habis subuh baca Al-Quran. Gak bisa satu juz ya setengah, gak bisa ya sudahlah satu ain, gak bisa ya yang penting baca terus. Nanti gak sekali baca rasanya ada yang kurang dalam hidup ini. Nanti siang gak sempat, zuhur asar gak sempat, maghrib setelah matahari terbenam baca itu Al-Quran. Setelah itu baca tafsirnya atau terjemahnya, pahami sedikit demi sedikit, insya Allah akan selalu membekas dalam diri kita dan selalu kita akan merindukan untuk membaca kitab suci Al-Quran. Ingat Bu, ada 4 golongan, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar, tahlil Quran. Yang pertama ini membaca kitab suci Al-Quran. Jadi itulah yang harus kita lakukan Bu, supaya kita bisa untuk membiasakan baca Al-Quran, gemari untuk selalu membaca Al-Quran dan didik anak-anak kita selalu membaca kitab suci Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian. Begitu ya ibu-ibu yang di studio ya. Alhamdulillah sore hari ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan yang sangat berguna sekali untuk kita ya.
Jadi apa yang disampaikan oleh narasumber mudah-mudahan apa kita pahami, kita resapi, kita lakukan di dunia supaya kita nantinya di akhirat akan bahagia ya Bu ya. Oke. Jamaah di studio juga pemirsa di rumah, tak terasa kita sudah di penghujung acara, namun masih ada session yaitu berbagi kasih. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Mutiara Ramadan, karena Mutiara Ramadan akan kembali sesaat setelah jeda iklan berikut ini, insya Allah. Alhamdulillah pemirsa, sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, wabil khusus jamaah di studio, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, programnya CWM Channel semakin eksis. Dan pemirsa, masih dengan 3 majelis taklim atau 3 tamu kita jamaah dari Nurul Huda Kodim, dari Al-Mawaddah Jalan Taman Makam Pahlawan, dari Majelis Taklim Miftahur Rahman Pasar Baru, dan dengan narasumber kita Bapak Ustadz Mayor Infantri Haji Triana SPDI MPDI, dengan materi tujuan Al-Quran. Tadi sudah dibahas, dikaji panjang kali lebar, sudah ibu-ibu sudah bertanya, dan kita tak terasa sudah di penghujung acara, yaitu session berbagi kasih kuis Ramadan. Dan kuis tersebut hadiahnya dipersembahkan oleh Majelis Taklim yang hadir pada sore hari ini. Dan pemirsa, nantinya Anda bisa mengontak kami di line telepon 0813 4460 7766. Kita berikan kesempatan kepada yang hijau-hijau memberikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya kasih pertanyaan yaitu siapa nama narasumber kita sore ini? Nama narasumber kita sore hari ini yang lengkap ya Bu ya, tentunya ya. Iya. Harus yang lengkap ya Ustadz ya. Yeah. Iya. Kalau tidak nanti dapat kutik deh. Silakan pemirsa di line telepon 0813 4460 7766. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa di mana? Rahmawati di Imam. Kasmawati di? Rahmawati. Rahmawati di mana ya? Di Aimas. Di Imam. Oh di Aimas, wah jauh banget. Aimas ya, iya. Pot-potnya? Marhaban. Marhaban ya Ramadan. 1444 Hijriah. Ya. Terus jawabannya? Ustadz Mayor Infantri Haji Triani SPD MPD. Ya, tadi harus lengkap dan tidak boleh salah. Kayaknya ada kurang ya Ustadz ya? Iya. Bisa diulang lagi? Ulang lagi, coba ulang lagi yang dari Aimas. Ustadz Mayor Infantri Haji Triana SPDI MPDI. Iya, betul. Ya. Betul Ustadz ya? Betul, terima betul kasih. Ya, Ibu, ya? Luar betul, biasa. Ya. Hadiahnya dari Majelis Taklim Al-Mawaddah. Jangan Triani, nanti mamanya marah. Oke deh, selanjutnya dari Pasar Baru, dari Majelis Taklim Miftahur Rahman. Silakan. Pertanyaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini. Untuk dari Majelis Taklim Miftahur Rahman Pasar Baru, izin mungkin di luar tema pertanyaannya, yaitu tanggal berapakah kejadian peristiwa kebakaran? Oh iya ya. Yang terjadi di Pasar Baru. Oke. Biasanya karena ini sangat-sangat heboh ya Bu ya. Sangat-sangat luar biasa, 80 rumah ya, 80 ya kakak ya. Silakan di line telepon 0813 4460 7766. Pada tanggal berapa kejadian? Ya, belum selesai ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Halo. Ya, halo.
Dengan siapa di mana? Dengan Putri di Kampung Baru. Putri Kampung Baru, ya. Paspornya? Marhaban ya Ramadan 1444. Iya. Kejadiannya pada tanggal berapa? 22 Maret. Berapa? Tanggal berapa? 22 Maret. 22 Mei, ya? Maret. 22 Maret. Betul kah itu? Betul, Putri? Ya, saya tanyakan dulu. Bagaimana Ibu tanggal 22 Maret? Oh, betul, iya. Jam berapa ya? jam saat kita sholat tarawih ya Bu ya, sholat tarawih pertama ya Bu ya. Iya. Satu Ramadan. Oke deh Putri, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kepada ibu-ibu yang pink untuk pertanyaannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Majelis Taklim Nurul Huda adalah apa tema Mutiara Ramadan yang dibicarakan pada hari ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah di line telepon 08 13 44 60 77 66. Apakah materi atau tema pada sore hari ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Marhaban ya Ramadan. Bapak siapa dulu Bapak? Pelan-pelan jawabnya Pak. Aimas Sarifudin. Dengar? Sekali lagi, dengan Bapak siapa? Dengan Sarifudin di Aimas. Oh, Sarifudin Aimas, ya. Paspornya Pak? Marhaban ya Ramadan 44 Hijriah. Iya, 1444 Hijriah. Jawabannya Pak? Tujuan Al-Quran. Apa Pak? Tujuan Al-Quran. Tujuan Al-Quran. Benar. Bagaimana Ibu yang memberi pertanyaan benar? Temanya? Benar. Benar. Terima kasih Ibu yang memberi pertanyaan karena kita berbagi. Dan pertanyaan satu lagi dari Bapak Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya di luar daripada konteks materi sore hari ini, bahwasanya di wilayah Korem 181 Praja Wiratama Kodam 18 Kasore yang ada di Sorong Raya ini ada 5 kodim. Pak Ustadz ini sekarang jabatannya di kodim 18 berapa? Saya ketawa. Saya di samping Ustadz saja saya tidak tahu. Ya pemirsa di line telepon 08 13 44 60 77 66. Bapak Ustadz atau narasumber kita pada sore hari ini sekarang tugasnya di kode mana? Ya begitu ya, benar ya Pak ya? Oke, mudah-mudahan deh temannya Bapak bisa jawab di rumah. Ya, narasumber kita sekarang yang duduk di depan ini bersama saya, beliau tugas di kodim mana? Ada 5 kodim ya Pak ya di Kota Sorong. Ya, silakan pemirsa di line telepon 08 13 44 60 77 66. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Penyanyi Siti. Ya, paspornya? Siti. Marhaban ya Ramadan 1444 Hijriah. Iya, jawabannya? 1802. Bagaimana Bapak? Betul. Oh, betul sekali. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Wah, alhamdulillah ternyata ada ya. Satu lagi yang hadiahnya 2. Silakan Ibu dari Pasar Baru lagi. Berikan itu apa soalnya. Silakan Ibu. Ya. Oke. Oh, satu aja. Ya, Ibu silakan. Mic-nya Ibu. Ya.
Hadiahnya satu saja, tadi bilang 2. Oke deh kalau begitu. Ustadz, tadi kita sama-sama sudah berbagi satu. Semuanya sudah dapat sore hari ini. Pertanyaannya gampang-gampang Ustadz ya. Kita sudah berbagi kasih sama jamaah yang ada di rumah. Terima kasih ya jamaah sudah untuk kebersamaannya. Ustadz, tadi kita sudah berbagi, sudah memberikan ilmu, sudah memberikan tausiah untuk jamaah di studio maupun di rumah. Dari hasil semuanya Ustadz kita tadi ini tausiah kita sore hari ini, closingnya silakan Ustadz. Baik, terima kasih jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang sudah saya sampaikan dan sudah kita bicarakan, diskusikan pada kesempatan hari ini, perlu saya berikan kesimpulan bahwa ketika kita selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim, bahwasanya kita akan senantiasa selalu mendapatkan keselamatan baik dunia dan juga di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man ja'alal Qur'an amamahu khadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'an faqahu minan nar. Artinya bahwa barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, maka akan mengantarkan manusia kepada keselamatan nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an khawfahu sebagai makmumnya, maka akan mendorong kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Al-Qur'an sebagai imam kita yang harus kita imani dan yang harus kita jadikan pedoman bagi kita di dalam mengamalkan kehidupan kita sehari-hari. Amalkan Al-Qur'an menjadi pedoman bagi kita. Kita mengetahui bahwa di dalam Al-Qur'an disitulah perintah dan disitu larangan. Apa yang menjadi perintah itu kita laksanakan, dan apa menjadi larangan mari kita tinggalkan. Betul. Karena sesungguhnya ciri khas orang yang beriman itu imtisarul awamir wajadinahu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jamaah dan juga pemirsa yang turut berpartisipasi pada kesempatan sore hari ini. Saya Mayor Infanteri Haji Dirana SPDI MDI, mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan selama dalam saya membawakan materi pada kesempatan sore hari ini. Dan sekali lagi penghargaan yang tinggi untuk semuanya, jamaah dan juga pemirsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan bimbingan, kekuatan dan petunjuk kepada kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk kehadiran Ustadz memberikan ilmu, wawasan pada sore hari ini, mengisi tausiah di acara Mutiara Ramadan ini. Dan terima kasih pula kepada jamaah yang ada di studio, yaitu Majelis Taklim Nurul Huda Kodi, Majelis Taklim Al-Mawadah Jalan Taman Makam Pahlawan, Majelis Taklim Miftahur Rahmah Pasar Baru. Dan terima kasih pula kepada sponsor kami, yaitu Istana Print, Angel House Aboitui, Aimas Hotel, PT Pegadaian Sorong Bapak Abdullah Gajam, Rumah Makan Rasa Dulu, Abiyu Event Organizer, Toko Emas Mulia, Derevan Hotel, CNC Birthday. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah yang telah bergabung bersama kami, dan terima kasih untuk Anda yang telah beruntung bisa mengambil hadiahnya di kantor CWM dengan membawa KTP tentunya. Dan terima kasih untuk seluruh kru CWM Channel pada kesempatan sore hari ini. Dan terima kasih semuanya, ibu-ibu cantik. Insya Allah kita dipertemukan di esok hari dengan jam yang sama, dengan majelis taklim atau jamaah yang berbeda dan narasumber yang berbeda tentunya. Dan terima kasih untuk kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan
ibadah puasa, selamat berbuka puasa, dan selamat menjalankan ibadah puasanya di esok hari. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.